Jian Wushuang tidak menjawab pertanyaan sang bangsawan, tetapi hanya menatapnya dengan dingin. Aku sudah cukup lama tinggal di rumah besar ini dan belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harta karun, tapi disinilah kau dengan keberuntungan terbesar. Black Hill Lord tersenyum kejam. Wah, nyawamu sangat berharga di perkemahan kami. Jadi, ini akan menjadi eksplorasi yang bermanfaat asalkan aku membunuhmu. Sang penguasa memegang tombak hitam panjang di tangannya sambil berbicara, dan kekuatannya yang melonjak menunjukkan sifatnya sebagai senjata sihir tingkat 1. Dipenuhi dengan hasrat membunuh, Black Hill Lord bergerak. Desir, tombak itu menembus kehampaan dan mendekati Jian Wushuang seperti hantu hitam. Berputar-putar, tombak itu menargetkan tenggorokan Jian Wushuang seperti ular yang menargetkan mangsanya. Itu adalah serangan yang cepat, jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan seorang ahli di alam suci. Apakah ini teguran dari seorang bangsawan? Menyaksikan tombak itu datang ke arahnya, Jian Wushuang tetap tenang dan bahkan mengagumi sang penguasa di dalam hatinya. Para penguasa memang lebih kuat daripada mereka yang berada di alam suci. Bahkan seorang penguasa biasa dapat melampaui seorang ahli di tingkat penentang surga, baik dalam kecepatan, kekuatan, atau kekuatan fisik. Aku rasa tidak ada ahli di level penentang surga yang dapat menahan serangan ini. Jian Wushuang tenggelam dalam pikirannya. Apakah dia terlalu takut untuk bergerak? Penguasa Black Hill yang sombong itu mencibir ketika melihat Jian Wushuang membeku di tempat. Dia pikir itu karena rasa takut. Ketika tombak itu hampir menyentuh tenggorokannya, Jian Wushuang akhirnya mengulurkan tangannya untuk mengepalkan tangan dan melemparkannya ke arah tombak itu dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, mengguncang rumah besar itu. Jian Wushuang terlempar ke belakang oleh kekuatan itu seperti peluru terbang dan menghantam dinding. Saat tembok retak, pecahan-pecahannya terus berjatuhan. Apakah dia meninggal? Napas penguasa Bukit Hitam membuncah, menggembungkan rambut dan janggutnya. Dia menatap Jian Wushuang dengan tatapan tajam. Yang mengejutkannya, dengan langkah kaki ringan, Jian Wushuang berjalan keluar dari reruntuhan dan menghampirinya lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikir sang tuan dengan heran. Seorang ahli biasa di level penentang surga bahkan hampir tidak dapat menahan serangan itu, karena 90% kekuatanku berada di baliknya. Namun, dia tidak hanya mampu menahannya, tetapi bahkan tidak terluka. Ketika penguasa Bukit Hitam melihat Jian Wushuang tetap sekuat sebelumnya tanpa sedikit pun goresan padanya, dia menjadi semakin terkejut. Jelas sekali serangannya tidak berhasil terhadap Jian Wushuang. Saat Jian Wushuang berdiri tegak di hadapan tuannya, dia menepis debu dari pakaiannya sebelum menatapnya dengan dingin. Sebagai seorang bangsawan, apakah ini semua yang kau punya? Dia mencibir. Katakan lagi, aku tantang kamu. Wajah Black Hill Lord berubah pucat. Jian Wushuang mendengus dan melanjutkan, jangan bicara seolah-olah kau bisa membunuhku. Meskipun begitu, aku ingin melihat bagaimana kau akan mencobanya. Kamu sedang mencari kematian. Sang penguasa menjadi marah. Aura yang dahsyat keluar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, ia mendekati Jian Wushuang seperti hantu dan melancarkan serangkaian serangan dengan tombaknya. Cu, 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 3 serangan berturut-turut. Tombak itu begitu cepat sehingga Jian Wushuang hanya bisa melihat 3 kilatan cahaya menyilaukan yang datang memburunya. Lucu, dia tertawa dan mengeluarkan pedang pembunuh 3 kali lipat. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan pedang itu dengan seluruh kekuatan spiritual, kekuatan fisik, dan kekuatan keempat tanda asalnya. Mungkin itu serangan sederhana, tetapi sang penguasa merasakan kekuatan dahsyat di balik serangan itu. Kekuatan itu meraung ke arahnya, menghancurkan serangannya, dan membanjiri tubuhnya dengan kekuatan yang tersisa. Black Hill Lord mengeluarkan suara tertahan, wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia terus terjatuh ke belakang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengangkat kepalanya dan melotot ngeri ke arah Jian Wushuang. Bagaimana dia bisa mengalahkanku? Aku masih bocah di alam suci. Di bawah tatapan itu, Jian Wushuang mengeluarkan esensi pedang yang sangat besar, dan di belakangnya muncul 2 hantu jiwa pedang yang tingginya lebih dari 100 kaki, yang meningkatkan kekuatannya. Hantu jiwa pedang, mulut sang penguasa berkedut. Jadi, dia mengalahkanku tanpa menggunakan jiwa pedangnya. Kau hanyalah seorang penguasa baru di alam 3 awan. Beraninya kau mengatakan bahwa kau dapat membunuhku. Suara Jian Wushuang bergema di seluruh rumah besar dan mengguncang hati penguasa itu. Sekarang,
Mari kita lihat siapa yang akan terbunuh. Sial, penampilan Black Hill Lord tampak muram. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Jian Wushuang, sekarang atau sebelumnya, dengan atau tanpa kehadiran jiwa pedang ganda tingkat pertama. Tapi bagaimana dia bisa begitu kuat hanya di alam Sein? Sang penguasa kebingungan, tetapi dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan kebingungannya. Dia harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Saat itu juga, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Apa itu? Jian Wushuang berbalik dan mendapati sosok emas menukik ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Sosok itu tidak menunjukkan tanda-tanda makhluk hidup dan ternyata itu adalah seorang pejuang boneka. Mata Jian Wushuang menjadi tajam. Boneka berbaju sirah emas. Penguasa Black Hill bahkan lebih takut. Lari, lari. Tanpa berpikir panjang, sang raja kembali dan mulai berlari dengan putus asa. Jelas baginya bahwa dia tidak dapat mengalahkan Jian Wushuang maupun boneka bersirah emas. Kau tidak akan bisa lari kemanapun. Jian Wushuang segera mengejar tuannya, matanya dipenuhi dengan hasrat membunuh. Namun sebelum ia dapat mengejar Black Hill Lord, sang petarung boneka telah menyusulnya dan memukulnya dengan tinjunya yang besar. Cepat sekali, Jian Wushuang terkejut dengan kecepatan boneka itu. Lagi pula, sesaat sebelumnya, boneka bersirah emas masih jauh ketika Jian Wushuang mulai mengejar penguasa Bukit Hitam dengan kecepatan tercepatnya. Ledakan, suara ledakan terdengar dari belakang Jian Wushuang. Dia menyerah mengejar penguasa Bukit Hitam dan berbalik untuk menghadapi boneka bersirah emas. Dia menusuk boneka itu dengan pedang pembunuh 3 miliknya. Ledakan, terdengar suara ledakan lagi dan Jian Wushuang terlempar ke belakang dan terbentur dinding. Betapa mengerikan kekuatannya, ketakutan terpancar dari mata Jian Wushuang. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dan bahkan jiwa pedang gandanya, tetapi tetap saja, dia dikalahkan. Setelah menjatuhkan Jian Wushuang, sang petarung boneka menukik ke arahnya lagi dan menyerangnya dengan tinjunya yang berkekuatan miliaran pon. Jian Wushuang menghindar ke samping dengan cepat dan tinjunya akhirnya jatuh ke dinding, meninggalkan lubang besar di dalamnya. Terkejut, Jian Wushuang menatap lubang itu. Dari apa yang telah disaksikannya, ia dapat mengatakan bahwa boneka itu memang kuat karena seorang penguasa biasa tidak dapat berbuat apa-apa selain menghancurkan tembok yang telah diperkuat secara khusus dan cukup kokoh, tetapi boneka itu telah menghancurkannya. Boneka bersirah emas sesuai dengan reputasinya sebagai boneka terkuat di antara semua boneka, kata Jian Wushuang dalam hatinya. Ada begitu banyak petarung boneka di lapisan luar dan lapisan dalam rumah besar ini, dan mereka adalah ancaman terbesar bagi para penjelajah itu. Pada lapisan dalam, boneka dibagi menjadi 3 jenis, boneka zirah tembaga, boneka zirah perak, dan boneka zirah emas. Di antara mereka, boneka bersirah tembaga merupakan yang terlemah, sedangkan boneka bersirah emas merupakan yang terkuat. Selain kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa, boneka bersirah emas dapat menandingi kekuatan tempur para ahli di alam 5 awan, kenang Jian Wushuang dalam benaknya. Perbedaan terbesar antara alam awan dan alam suci adalah perbedaan antara awan dan tanda asal. Seseorang di alam suci hendak memahami asal dan menghasilkan tanda asal, dan saat ia menerobos ke alam awan, tanda asalnya akan berubah menjadi awan. Tingkat seseorang di alam awan bergantung pada berapa banyak awan yang dimilikinya. Biasanya, jika seseorang memiliki 3 tanda asal, tandanya akan berubah menjadi 3 awan setelah terobosan dan membawanya ke alam 3 awan. Bagi seorang ahli biasa di alam Sein, 3 tanda asal adalah jumlah maksimumnya, dan hanya sedikit yang dapat menghasilkan 4 tanda di alam seperti itu. Oleh karena itu, kebanyakan orang hanya berada di alam 3 awan setelah terobosan mereka. Jika mereka ingin melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, mereka harus meningkatkan pemahaman mereka tentang asal-usul. Konon, tingkatan tertinggi di alam awan adalah alam 9 awan yang legendaris. Akan tetapi, bagaikan sebuah legenda, orang-orang pada level seperti itu muncul sekali dalam bulan biru. Jumlah awannya juga dapat membedakan para penguasa satu dengan yang lain. Para penguasa di alam 3 awan adalah yang terlemah dan disebut penguasa pemula. Penguasa Bukit Hitam, yang pernah bertarung dengan Jian Wushuang, termasuk di antara mereka. Penguasa pemula hanya sedikit lebih kuat dari para ahli di tingkat penentang surga, yang memiliki peluang untuk mengalahkan penguasa pemula dengan kekuatan penuh mereka. Meskipun Jian Wushuang hanya berada di level penentang surga, sebagai seorang jenius di antara mereka yang berada di level yang sama, dia jauh melampaui mereka. Long Xiang,
yang telah dibunuh olehnya, adalah bukti terbaik dari kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Jian Wushuang tidak yakin dengan levelnya, namun dia menilai bahwa dia lebih kuat dari para penguasa pemula. Itulah sebabnya, sejak awal, dia tidak menganggap serius Black Hill Lord dan kata-katanya yang arogan. Kalau saja tidak karena campur tangan boneka bersirah emas, ia yakin bahwa Black Hill Lord sudah mati daripada menyelinap pergi saat ia sibuk bertarung dengan boneka itu. Di samping bangsawan pemula, ada pula bangsawan menengah, bangsawan tingkat lanjut, dan bangsawan unggul. Penguasa tingkat menengah adalah penguasa di alam 4 awan. Penguasa tingkat lanjut merujuk pada penguasa di alam 5 awan. Penguasa yang unggul adalah penguasa di alam 6 awan. Dan di atas mereka ada Marquise. Ke-72 Markis yang diakui semuanya berada di alam 7 awan atau lebih tinggi. Dengan kultivasi keterampilan penciptaan surgawi, kekuatan spiritual, tubuh yang kuat, dan jiwa pedang kelas 1 ganda, aku tidak lebih lemah dari penguasa tingkat menengah manapun, dan kemudian menambahkan keterampilanku ke dalamnya, aku mungkin setara dengan mereka. Namun, aku masih belum sebanding dengan para penguasa tingkat lanjut. Jian Wushuang berpikir. Singkatnya, dia menyimpulkan bahwa kekuatannya menonjol di antara para penguasa tingkat menengah tetapi lebih lemah dari para penguasa tingkat lanjut. Berdasarkan kesimpulan itu, dia mengubah pikirannya tentang menghadapi boneka bersirah emas, yang sama kuatnya dengan bangsawan tingkat lanjut. Lebih baik aku pergi sekarang. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika aku melawannya. Setelah membulatkan tekadnya, ia melepaskan sungai darah yang mengalir deras dan menutupi seluruh terowongan. Kemudian, dia memperlihatkan alam 100 kali lipat alam pedang. Sementara itu, saat dia mengaktifkan formasi yang terdapat dalam cincin api darah di pergelangan tangannya, domain api darah menyebar. Ketiga teknik, jalan menuju dunia bawah, alam 100 kali lipat, dan domain api darah, bekerja bersama dan menindas boneka tersebut. Di bawah penindasan itu, boneka menjadi lebih lambat. Tentu saja, dengan kekuatanku saat ini dan 3 teknik alam, aku dapat memberikan tekanan bahkan pada penguasa tingkat lanjut. Mata Jian Wushuang berkedip ketika dia melihat boneka itu melambat karena alamnya. Dia lalu terus maju dan meninggalkan boneka itu jauh di belakang. Apakah aku menyingkirkannya? Jian Wushuang terus bergerak dan merasa lega karena boneka itu tidak terlihat lagi. Siapa yang membangun rumah besar ini? Mengapa ada begitu banyak pejuang boneka yang kuat menjaganya? Apakah pemiliknya seorang ahli pembuat boneka? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terlintas di benaknya. Setelah melihat begitu banyak boneka berkualitas tinggi, beberapa di lapisan dalam bahkan sama kuatnya dengan penguasa tingkat lanjut, Jian Wushuang tidak bisa berbuat apa-apa selain tersesat dalam kebingungan. Pasti sulit membuat boneka-boneka itu. Ketika dia tengah berpikir, sebuah ruangan rahasia di depannya menarik perhatiannya. Ruang rahasia, mata Jian Wushuang berbinar. Berbeda dengan ruang rahasia di lapisan luar, hampir semua ruang di lapisan dalam berisi harta karun dan peluang. Hampir setiap ruang yang belum tersentuh berarti akan ada sesuatu yang bisa diperoleh. Dan karena Jian Wushuang sekarang berada di area yang belum dijelajahi, ruang di depan matanya mungkin sama. Tanpa berpikir panjang, Jian Wushuang membuka pintu dan masuk. Hal pertama yang dilihatnya adalah sebuah pedang ungu yang melayang di udara. Pedang itu memancarkan aura yang kejam, dikelilingi oleh petir ungu. Itu aura, itu adalah senjata sihir tingkat 1. Jian Wushuang berseri-seri karena kegembiraan. Senjata sihir tingkat 1 mungkin langka di tanah suci, tetapi itu umum di rumah besar ini, karena ada begitu banyak senjata sihir, buku petunjuk, dan ramuan tingkat 1. Jian Wushuang menghampiri pedang itu dan berusaha untuk mengumpulkannya dalam cincin interspatialnya, namun dia dihentikan oleh petir ungu. Menjauh dariku, berani sekali kau, seorang kultivator prinsip pedang dan berada di alam suci, mencoba menguasaiku. Minggirlah, sebuah suara garang bergema di benak Jian Wushuang. Jian Wushuang mengangkat alisnya dan mengamati pedang itu. Senjata ajaib selalu memiliki roh, dan roh senjata ajaib tingkat pertama bisa sangat cerdas. Dan roh pedang ini sama liarnya dengan pedang itu sendiri. Menarik, Jian Wushuang tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah pedang itu lagi. Singkirkan tanganmu dariku. Saat pedang itu mengeluarkan suara nyaring, petir ungu terus bermunculan dari bilahnya satu demi satu. Seorang ahli biasa di tahap 2 atau 3 mungkin telah mundur, tetapi Jian Wushuang berbeda. Meskipun terkena petir ungu, Jian Wushuang tidak terluka sama sekali. Akhirnya,
Ia berhasil mencengkeram pedang itu dengan kuat dan memasukkannya ke dalam cincin interspatialnya dengan paksa. Kamu hanyalah roh, jadi berhentilah berjuang. Jian Wushuang mencibir dan hendak meninggalkan ruangan. Saat itu, dia mendengar seseorang berbicara. Ada ruang rahasia di sini, tapi sepertinya seseorang telah masuk sebelum kita. Apakah ada orang yang datang ke sini? Jian Wushuang berjalan keluar ruangan sambil mengerutkan kening. Saat dia keluar ruangan, dia melihat dua sosok mendekatinya. Salah satu dari mereka adalah laki-laki berambut hitam yang tidak rapi, dan yang satu lagi adalah laki-laki berwajah batu yang mengenakan jubah perak panjang. Pada saat itu, mereka juga melihat Jian Wushuang. Mereka tampak terkejut saat mengetahui bahwa Jian Wushuang berada di alam Sein. Dan setelah mereka dapat melihat wajahnya dengan jelas, ekspresi wajah mereka menjadi aneh. Jian Wushuang memiliki ekspresi yang sama di wajahnya seperti kedua pria itu saat dia membungkuk dan berkata, "Yang mulia." Pria berambut hitam itu tidak lain adalah Iron Saber Lord sendiri. Jian Wushuang datang dari wilayah pedang besi dan menjadi komandan di kamp penguasa pedang besi. Selain itu, dia juga pernah berada di medan perang api di bawah perintahnya. Sejak awal, dia adalah bawahan tuan ini. Pendekar pedang. Penguasa pedang besi menatap Jian Wushuang dengan cemberut. Tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Pedang besi, berani sekali anak buahmu datang ke sini sebagai seorang ahli di alam suci. Pria berwajah batu itu menunjukkan senyum penuh arti. Dia adalah kenalan Jian Wushuang. Yang mulia, Jian Wushuang menyapa pria lainnya, penguasa sayap perak. Dia pernah bertemu dengan sang penguasa ketika dia masih berada di wilayah pedang besi. Saat itu, sang penguasa adalah orang yang sangat berkuasa baginya dan selalu mengintimidasinya, tetapi sekarang Jian Wushuang merasa cukup tenang saat bertemu dengannya lagi. Pendekar pedang, Iron Saber Lord memasang wajah muram dan melanjutkan, lapisan dalam adalah tempat yang berbahaya. Bahkan aku harus sangat berhati-hati saat menjelajah di sini. Kau baru saja berada di Sein Realm dan harus mencoba peruntunganmu di lapisan luar. Jadi, apa yang kau lakukan di sini? Jian Wushuang mendongak ke arah tuannya. Dia bisa melihat bahwa kata-kata tuannya itu mencoba menegurnya, dan itu entah bagaimana menghangatkan hatinya. Dia mengerti bahwa Iron Saber Lord berkata demikian karena dia menganggapnya sebagai saudara dan peduli terhadap keselamatannya. Ketika saya bertugas sebagai komandan di wilayah pedang besi, saya mendengar bahwa Yang Mulia sangat peduli dengan anak buahnya. Sekarang, saya tahu itu benar, pikir Jian Wushuang. Kemudian dia berkata kepada tuannya, "Yang Mulia, saya tidak tertarik pada peluang atau harta karun di lapisan luar. Jadi, kau memasuki lapisan dalam." Sebelum Iron Saber Lord selesai berbicara, Silverwing Lord menimpali sambil tersenyum. "Wah, tidakkah kau tahu bahwa lapisan dalam adalah medan perang hanya untuk para penguasa? Apa urusanmu di sini?" Aku, Jian Wushuang tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawab pertanyaan itu. Aku tidak bisa mengatakan bahwa itu karena menurutku aku tidak lebih lemah dari seorang bangsawan. Dan bahkan jika aku mengatakannya, kurasa mereka tidak akan mempercayaiku. Baiklah, karena dia sudah ada di sini, tidak perlu mencari tahu alasannya. Penguasa pedang besi melambaikan tangannya dan mengakhiri topik pembicaraan. Dia berkata kepada Jian Wushuang dengan perhatian di matanya, lapisan dalam penuh dengan bahaya. Kamu beruntung bisa sampai sejauh ini, tetapi kamu tidak akan selalu seberuntung itu. Bertemu dengan pejuang boneka yang lebih kuat hanya akan membawamu ke jalan buntu. Jadi, mulai saat ini, kau akan tinggal bersamaku. Silverwing dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjagamu tetap aman. Namun, setelah mendengar ini, Silverwing Lord mengerutkan kening dan berdebat dengannya. Iron Saber, kita berada di tempat yang berbahaya dan bisa saja menemui masalah kapan saja. Dia hanya akan memperlambat kita. Itu, pendekar pedang adalah bawahanku. Penguasa pedang besi melirik penguasa sayap perak. Silverwing Lord memaksakan senyum dan mengangkat bahu, sambil berkata, "Baiklah. Karena kau yang lebih kuat, terserah padamu." Mendengar itu, Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya dan berkata, "Yang Mulia, jangan khawatir. Saya akan mengurus diri sendiri. Mungkin saya bisa membantu jika kita menghadapi bahaya. Bantu kami." "Tidak." Penguasa sayap perak menatap Jian Wushuang dengan penuh arti dan melanjutkan, "Wah, aku tahu kau telah membunuh musuh di level penentang surga, tetapi akan berbeda ceritanya jika membunuh seorang penguasa.
Kau akan belajar hal itu saat kau bertarung dengan penguasa sejati. Kami tidak mengharapkanmu untuk membantu kami. Semuanya akan baik-baik saja selama kamu tidak menyeret kami ke bawah, kata penguasa sayap perak kepada Jian Wushuang. Penguasa pedang besi melirik Jian Wushuang sekilas, ekspresinya jelas mengatakan bahwa dia tidak menganggap serius perkataan Jian Wushuang. Melihat ini, Jian Wushuang memaksakan senyum. Itu semua karena dia hanya berada di alam suci, sehingga para bangsawan membencinya. Penguasa sayap perak tidak tahu kekuatan tempurku yang sebenarnya dan bahwa aku tidak lebih lemah darinya, pikir Jian Wushuang dalam hati. Iron Saber Lord adalah penguasa tingkat lanjut, jadi aku bukan tandingannya, tapi aku yakin aku setidaknya punya peluang melawan Silver Wing Lord karena dia adalah penguasa tingkat menengah. Baiklah kalau begitu. Iron Saber Lord tiba-tiba membalikkan tangannya, memperlihatkan sebuah slip pesan. Slip itu langsung terbakar dengan sendirinya. Ini adalah surat perpesanan dari Spirit Lord. Biasanya, dia tidak akan menggunakannya kecuali ada keadaan darurat. Iron Saber Lord tampak serius. Jian Wushuang dan Silver Wing Lord menatap ke arah tangannya. Setelah kertas itu selesai terbakar, sebuah sosok samar muncul. Meskipun mereka tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, mereka tetap mengenali bahwa itu adalah Spirit Lord. Pedang besi, kata sosok itu dengan suara penguasa roh, apakah ada orang bersamamu? Ya, penguasa sayap perak dan penguasa pedang besi melirik Jian Wushuang dan melanjutkan, hanya penguasa sayap perak dan aku. Dia ingin menambahkan nama Jian Wushuang, tetapi mengurungkan niatnya karena Jian Wushuang hanya berada di alam suci. Kau dan Silver Wing, setelah merenung sejenak, sosok itu melambaikan tangannya, menyebabkan sebuah peta muncul di hadapan mereka. Itu adalah peta rumah besar ini. Sosok itu menunjuk ke suatu area di peta dan berkata, di posisi ini, pertempuran sengit tengah terjadi memperebutkan harta karun. Tuan mulia dari kubu kami menemukannya, tetapi kubu Markis Chang Yue tidak ingin melepaskannya. Semakin banyak orang berkumpul di sana, jadi kalian berdua harus pergi ke sana sesegera mungkin. Ingat, apapun yang terjadi, kalian tidak boleh membiarkan kubu Markis Chang Yue mengambil harta karun itu dari kita. Mendengar hal itu, Iron Saber Lord dan Silver Wing Lord tampak serius. Apapun yang dibutuhkan, tanya penguasa pedang besi sambil mengerutkan kening, roh, apa sebenarnya harta karun itu? Sosok itu terdiam sejenak sebelum berkata, senjata Dao. Apa? Iron Saber Lord dan Silver Wing Lord sama-sama tercengang ketika mendengar jawaban itu. Senjata Dao, mata Jian Wushuang menjadi tajam. Setelah sekian lama berada di tanah suci, dia bukan lagi bocah naif dari benua Nanyang. Dia tahu bahwa begitu seseorang menjadi sekuat seorang bangsawan, dia akan mengolah senjata sihir tingkat 1, meskipun senjata itu sangat berharga dan langka di tanah suci. Jadi, senjata itu tidak begitu berharga bagi seorang bangsawan. Bahkan Jian Wushuang sendiri memiliki senjata sihir tingkat 1, belum lagi lebih dari 10 di antaranya telah ditemukan di rumah besar ini selama beberapa hari terakhir. Sederhananya, senjata sihir tingkat pertama tidak begitu penting bagi para bangsawan. Namun, senjata Dao, itu cerita yang berbeda. Senjata Dao lebih unggul daripada senjata sihir tingkat 1, namun hanya ada dalam legenda. Terlebih lagi, alasan mengapa mereka disebut senjata Dao adalah karena masing-masing terhubung ke Dao tertinggi, yang merupakan kekuatan yang jauh lebih maju dan tangguh daripada Origin. Secara umum, bahkan seorang markis pun tidak akan bisa mengolah senjata Dao, apalagi seorang bangsawan. Itulah sebabnya berita tentang ditemukannya senjata Dao di rumah besar ini menggemparkan semua orang. Sejauh yang kutahu, markis kita dan markis Chang Yue sama-sama berada di alam 7 awan, tetapi keduanya tidak memiliki senjata Dao. Kurasa mereka memiliki urusan lain dan belum mendengar beritanya. Kalau tidak, mereka pasti sudah ada di sini, kata penguasa pedang besi. Senjata Dao, Silver Wing Lord menimpali dengan kagum. Senjata Dao dapat merebut hati banyak markis. Iron Saber, Silver Wing, kalian berdua pergilah ke sana sekarang dan dukunglah Loftiness Lord. Katakan padanya bahwa dia harus mengambil kembali senjata itu dalam keadaan utuh. Setelah mengatakan ini, sosok Spirit Lord segera menghilang. Ayo pergi sebelum terlambat, kata penguasa pedang besi kepada penguasa sayap perak dan Jian Wushuang. Baiklah, keduanya mengangguk. Dalam waktu singkat, ketiganya menuju tujuan mereka. Karena mereka dekat dengan daerah itu, mereka hanya butuh waktu 1 jam untuk sampai di sana.
Tetapi mereka benar-benar tercengang dengan apa yang mereka lihat saat tiba. Tepat di hadapan mereka terdapat lapangan terbuka yang luas, seukuran lapangan latihan bela diri, dengan puluhan orang saling bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara yang memekakkan telinga bergema di seluruh area saat gelombang kekuatan yang mengerikan terus-menerus melanda area tersebut, menghantam dinding-dinding di sekitarnya dan meninggalkan kawah di dalamnya. Ini adalah efek dari lebih dari 40 penguasa yang menampilkan aura agung mereka dan bertarung di antara mereka sendiri. Apakah seperti ini pertempuran antara 40 penguasa? Jian Wushuang tercengang. Iron Saber Lord dan Silver Wing Lord tampak muram. Di antara para pejuang, ada dua sosok yang paling menarik perhatian. Salah satunya adalah seorang wanita tua bertubuh pendek, yang bersinar dengan cahaya hijau, dan yang lainnya adalah seorang pria tinggi, yang tingginya lebih dari 2 meter dan tampak seperti beruang coklat. Dia adalah Demon Soul Lord, dari kubu Markis Chang Yue. Sudah berapa lama penyihir tua ini hidup? Mengapa dia masih hidup? Penguasa pedang besi dan penguasa sayap perak menatap wanita tua itu dengan ketakutan. Wanita itu telah menjadi ahli super selama bertahun-tahun, dan mereka telah mencapai alam 6 awan sejak lama. Sebagai seorang bangsawan superior, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang markis. Pada saat ini, dia masih berada di alam 6 awan, tetapi dia telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Demon Soul Lord sedang bertarung dengan Loftiness Lord, seorang bangsawan dari kubu Markis Pioxue. Sungguh menakjubkan bahwa Loftiness Lord mampu bertahan melawan penyihir tua itu. Silver Wing Lord terkejut. Perhatikan senjata yang dia gunakan. Iron Saber Lord tampak serius saat matanya tertuju pada tombak merah darah yang digunakan Loftiness Lord. Tombak itu mencolok karena memiliki aura menakutkan yang tidak dapat ditemukan pada senjata lain. Itu adalah senjata Dao. Mata Jian Wushuang berbinar. Baru saja dia mengetahui sesuatu tentang kedua penguasa yang sedang sibuk bertarung. Demon Soul Lord sangat kuat di antara para penguasa tingkat tinggi, hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang markis. Akan tetapi, Loftiness Lord hanyalah seorang penguasa tingkat lanjut. Dia seharusnya bukan tandingan Demon Soul Lord, namun dia saat ini bertahan dalam pertarungan jarak dekat, hanya karena dia memiliki senjata Dao. Apakah ini kekuatan senjata Dao? Apakah itu bisa membuat seorang penguasa tingkat tinggi menantang penguasa tingkat tinggi? Seru Jian Wushuang. Ia bisa jauh lebih kuat dari ini jika berada di tangan seorang markis. Loftiness Lord tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya, kata Iron Saber Lord. Jian Wushuang merasa kagum. Senjata Dao membangkitkan minatnya meskipun dia hanya ahli dalam pedang, bukan tombak. Pendekar pedang, Silver Wing dan aku tidak akan bisa melihatmu sepanjang waktu, jadi menjauhlah dari para penguasa itu dan jangan biarkan dirimu terlihat oleh mereka. Penguasa pedang besi melirik Jian Wushuang dan kemudian dengan cepat menoleh ke Silver Wing, mari kita bergabung dalam pertarungan. Baiklah, Silver Wing Lord menjawab sambil mengangguk. Seketika, dua cahaya mengalir melesat ke depan saat kedua penguasa itu langsung terjun ke dalam pertarungan. Dua petarung lagi, itu adalah penguasa pedang besi dan penguasa sayap perak. Hanya seorang penguasa tingkat lanjut dan penguasa tingkat menengah. Tahan mereka, begitu perintah dikeluarkan, beberapa ahli dari kubu Markis Chang Yue segera maju untuk melawan penguasa pedang besi dan penguasa sayap perak. Kecuali lawan mereka, kedua penguasa itu tidak menarik perhatian siapapun karena sudah ada puluhan penguasa yang bertarung. Lagi pula, para ahli dari kedua belah pihak terus-menerus bergabung dalam pertempuran. Semakin banyak penguasa yang datang. Jian Wushuang berdiri diam di tepi medan perang, tetap tidak terlibat. Baginya, itu adalah pemandangan yang langka. Medan perang terus meluas seiring bertambahnya jumlah penguasa. Dalam waktu singkat, jumlah penguasa yang bertarung telah melebihi 50, namun jumlah penguasa dari masing-masing pihak saling berdekatan, menyebabkan kedua belah pihak terkunci dalam pertarungan yang sengit. Hanya senjata Dao yang bisa menyebabkan begitu banyak penguasa bertarung seperti ini. Tanda tanya, Jian Wushuang berpikir, pertarungan telah berlangsung lama tanpa kehilangan banyak penguasa. Sebagian besar ahli dari kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, sehingga jumlah penguasa yang tewas tidak banyak. Baiklah kalau begitu, desir, dari salah satu terowongan luar, sesosok tubuh menyerbu keluar dan memasuki medan perang. Kehadiran tokoh ini menimbulkan kegemparan di medan perang. Penguasa Kepulauan Seribu, haha, penguasa Kepulauan Myriad telah tiba. Sial, itu penguasa Kepulauan Myriad.
Para penguasa dari kedua belah pihak menunjukkan ekspresi yang berbeda karena kedatangan orang baru ini. Mereka yang berada di pihak Markis Chang Yue tampak gembira, sementara mereka yang berada di pihak lain tampak khawatir. Penguasa Kepulauan Myriad sangat terkenal di kampnya, kamp Markis Chang Yue. Namun, bukan karena kekuatannya sebagai seorang bangsawan, melainkan karena ketenarannya sebagai seorang ahli formasi yang hebat. Lagi pula, dia hanyalah seorang bangsawan tingkat lanjut, jadi dia tidak melampaui banyak orang di sini. Punuk, penguasa Myriad Islands mendengus saat memasuki medan perang, lalu melambaikan tangannya 2 kali dan melepaskan 2 sinar cahaya yang menyapu area tersebut. Sinar-sinar itu dengan cepat berubah menjadi 2 formasi lebar. Dia menyiapkan 2 formasi dengan begitu mudahnya. Dia pasti sudah siap untuk ini. Kita dalam masalah besar. Para penguasa dari kubu Markis Piaoxue mengerutkan kening. Mereka tahu, meskipun formasi itu didirikan begitu saja, kekuatan di baliknya pasti luar biasa. Tidak butuh waktu lama bagi kekhawatiran mereka untuk terbukti benar. Aku mendapatkan kembali kekuatan spiritualku. Begitu juga aku bisa merasakannya, aku mendapatkan kembali kekuatan spiritualku 3 kali lipat. Begitu juga aku, dan lebih dari itu, aku bisa merasakan kekuatanku telah diperkuat. Ya, saya juga merasakannya. Para ahli di pihak Markis Chang Yue menyadari cara kerja formasi. Salah satu formasi dapat membantu para ahli mendapatkan kembali kekuatan spiritual mereka, dan yang lainnya dapat meningkatkan serangan mereka sampai batas tertentu. Formasi tersebut sangat meningkatkan kekuatan kubu Markis Chang Yue. Haha, Tuan Kepulauan Myriad sangat membantu. Dengan 2 formasi ini, kita tidak perlu takut lagi kepada siapapun. Bunuh mereka semua. Para penguasa di pihak Markis Chang Yue mengumpulkan keberanian dan mulai melancarkan serangan, satu demi satu. Keseimbangan antara kedua kubu telah dirusak oleh penguasa Kepulauan Myriad dan formasinya. Sekarang, kubu Markis Chang Yue telah menang. Kotoran, brengsek, Tuan Kepulauan Myriad yang mengerikan itu. Para ahli di pihak Markis Piaoxue tampak serius, tetapi mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk menahan lawan mereka. Di tengah medan perang, saat formasi disiapkan, penguasa keagungan mulai merasakan tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Bagaimanapun, satu-satunya alasan dia bisa melawan lawannya, penguasa jiwa iblis yang lebih kuat, adalah karena senjata Dao. Yang mulia, kau tahu bahwa Markuisku adalah pengguna tombak, jadi senjata Dao ini sangat penting baginya. Aku menyarankanmu untuk menyerahkannya sekarang, sebelum kau terbunuh, kata Demon Soul Lord dengan nada memperingatkan. Kau hanya akan mendapatkannya setelah melewati mayatku, kata Lord Loftiness sambil mendengus. Kau sedang mencari kematian. Demon Soul Lord menyerang Loftiness Lord dengan marah. Jian Wushuang tetap berada di satu sisi medan perang dan tidak terlibat selama ini, sementara para bangsawan dan ahli yang tak terhitung jumlahnya dari 2 kubu besar saling bermusuhan dengan gila-gilaan. Para penguasa yang bertempur pun menyadari kehadirannya, tetapi tak seorang pun mempedulikannya setelah melihat bahwa ia hanya seorang ahli alam suci. Sangat jarang melihat begitu banyak penguasa bertarung satu sama lain dan menunjukkan segala macam keterampilan. Jian Wushuang tertawa pelan. Beberapa keterampilan yang digunakan para penguasa ini sangat aneh dan tidak lazim, menyebabkan Jian Wushuang tercengang. Hal ini khususnya berlaku bagi penguasa Myriad Islands yang baru saja tiba. Begitu dia datang, dia melambaikan tangannya dengan santai untuk menyiapkan 2 formasi yang langsung mengubah situasi di medan perang. Keterampilan ini benar-benar mengesankan. Saat ini jelas terlihat bahwa kubu Markis Darah Mengambang telah jatuh ke dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan di medan perang. Di tengah-tengah medan perang, khususnya, penguasa mulia secara bertahap tidak mampu menghadapi serangan gila-gilaan penguasa jiwa iblis. Jika dia terbunuh, senjata Dao akan langsung jatuh ke tangan kubu Markis Bulan Pucat. Baik atau buruk, aku adalah anggota kubu Markis Darah Mengambang. Bukan gayaku untuk menonton dari pinggir lapangan. Jian Wushuang berpikir dalam hati, sambil tertawa. Ketika dia melihat sosok di medan perang, senyum samar dan aneh muncul di sudut mulutnya, lalu sosoknya pun melayang ke arah medan perang juga. Di medan perang, desir, desir, desir. Bayangan tombak hitam pekat menusuk bagaikan naga banjir yang keluar dari laut. Ekspresi sesepuh berjubah abu-abu yang sudah lapuk, penguasa Black Hill, tampak dingin saat matanya terpaku pada lawannya, seorang penguasa pemula dari kubu Markis Darah Mengambang. Terlalu banyak penguasa dan terlalu banyak orang yang lebih kuat dariku di medan perang.
Aku harus berhati-hati dan memastikan tidak ada orang lain yang menargetkanku. Saat berada di tengah pertempuran, Black Hill Lord terus waspada terhadap keadaan di sekelilingnya. Ada banyak penguasa tingkat menengah dan tingkat lanjut di antara lebih dari 50 penguasa yang bertempur. Penguasa pemula seperti dia adalah peserta terlemah di medan perang, dan tentu saja, peluang mereka untuk kalah sangat tinggi. Itulah sebabnya dia tidak berani bersikap santai sedikit pun. Tepat pada saat ini, suara angin lembut yang memecah tiba-tiba terdengar dari belakang punggung Black Hill Lord, dan disertai dengan semburan dingin niat membunuh. Niat membunuh itu menyebabkan penguasa Bukit Hitam secara naluriah membalikkan tubuhnya dengan kuat, hanya untuk melihat Jian Wushuang mengacungkan pedang panjang dan menusukkannya ke dadanya. Tusukan itu sangat cepat dan sudut pendekatannya sangat sulit ditandingi. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, itu akan dengan mudah melubangi dadanya. Itu kamu. Penguasa Bukit Hitam melotot ke arah Jian Wushuang dan mengenalinya. Dia sebelumnya pernah bertemu Jian Wushuang tepat di saluran lapisan dalam ini, dan mereka bahkan saling bertukar pukulan. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Jian Wushuang saat itu telah mengejutkannya. Jika boneka berbaju zirah emas tidak muncul tepat waktu, tidak pasti apakah dia bisa lolos hidup-hidup. Dia memutar tubuhnya begitu melihat serangan Jian Wushuang datang ke arahnya, menyebabkan cahaya pedang menyapu bahunya. Responmu cukup cepat, ya. Jian Wushuang menyeringai. Sungguh dekat. Penguasa Black Hill menghela napas dalam diam, tetapi tiba-tiba, perasaan bahaya yang tak dapat dijelaskan muncul dari lubuk hatinya sekali lagi. Meskipun serangan Jian Wushuang meleset, seberkas cahaya menyilaukan kini perlahan muncul dari antara kedua alisnya. Glabella Jian Wushuang tampak terbelah saat ini. Esensi pedang yang sangat mengerikan melonjak keluar seperti kilatan petir. Itu adalah teknik pedang tingkat 1, Minsai. Teknik ini dilakukan dengan cara mengonsolidasikan SWOT Essence di dalam hati sebelum dilepaskan pada saat yang genting. Semakin lama SWOT Essence dikonsolidasikan, maka kekuatannya akan semakin besar. Terakhir kali Jian Wushuang menunjukkan teknik pedang mata pikiran adalah ketika ia berada di benua Nanyang, dan itu hampir 4 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Glabellanya terus-menerus menyimpan berbagai jenis esensi pedang, yang saat ini ia tunjukkan hanyalah variasi terlemah. Meskipun menjadi yang terlemah, Black Hill Lord sama sekali tidak sempat bereaksi saat pedang itu melesat maju. Tenggorokannya pun tertusuk bayangan pedang, dan tubuhnya pun ambruk ke tanah tanpa daya. Black Hill Lord, mati. Meskipun pertempuran di medan perang sangat sengit, tidak banyak penguasa yang gugur, dan karena itu setiap penguasa yang terbunuh akan menarik banyak perhatian. Kematian penguasa Black Hill juga menarik banyak perhatian. Satu lagi mati. Apakah itu Tuan Black Hill? Dia hanya seorang bangsawan pemula, tidak heran dia mati. Orang yang membunuhnya, ya. Ketika diketahui bahwa orang yang membunuh penguasa Bukit Hitam adalah Jian Wushuang, semua orang di seluruh medan perang tercengang, dan mereka mulai menatap bingung ke arah pendekar pedang itu. Itu dia, orang ini. Dialah yang membunuh Black Hill Lord. Ekspresi wajah para bangsawan yang hadir berubah aneh tanpa sadar. Meskipun mereka telah menyadari kehadiran Jian Wushuang sebelumnya, siapa yang akan peduli dengan seorang ahli Sein Realm ketika sebagian besar orang lainnya adalah bangsawan? Itu terjadi, sampai dia membunuh seorang bangsawan dari kubu Markis Palemun. Pendekar pedang, Tuan Pedang Besi dan Tuan Sayap Perak juga terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jian Wushuang akan mampu membunuh seorang bangsawan. Meskipun ia melakukannya melalui serangan diam-diam, namun hal itu sudah sangat mengesankan. Ketika penguasa Kepulauan Myriad dari perkemahan Markis Bulan Pucat melihat apa yang terjadi, dia langsung menggerutu, bunuh anak kecil itu. Suara angin yang melengking terdengar. Jian Wushuang melihat seorang pria kekar muncul di sampingnya sambil memegang pedang dan menebaskannya ke otaknya. Dia menilai dari aura pria itu bahwa pria itu adalah seorang penguasa tingkat menengah. Pendekar pedang, mundur, teriak penguasa pedang besi dengan nada mendesak. Dengan gerakan tubuhnya, Jian Wushuang meninggalkan bayangan di tempat dia berdiri sementara tubuh aslinya bergeser ke belakang. Dia tampak sangat tenang saat melakukannya. Semua orang dari kubu Markis Darah Melayang, bersiaplah, Jian Wushuang bertahan di tengah void sementara suaranya yang kuat menyebar ke seluruh medan perang. Bersiap, untuk apa? Para ahli dari kubu Markis Darah Hanyut merasa bingung. Tetapi tepat pada saat ini, sudah saatnya bagi Jian Wushuang untuk menunjukkan keahliannya yang sebenarnya.
Semburan niat membunuh yang besar membumbung tinggi bagai air pasang dari tubuhnya dan segera berubah menjadi sungai darah yang mengalir deras keluar. Pada saat yang sama, alam pedang yang tak berwujud meledak dengan cepat dari tubuhnya. Setelah mengaktifkan cincin api darah, domain api darah mulai menyebar juga. Jalan menuju dunia bawah, alam 100 kali lipat, dan wilayah api darah. Gabungan ketiga alam ini menyebabkan seluruh medan perang diselimuti sungai darah dalam sekejap mata. Jian Wushuang berdiri di tengah-tengah sungai darah. Tatapannya yang dingin dan tidak menunjukkan sedikit pun emosi, menyapu kerumunan ahli. Alam, tekan, teriakan dingin terdengar dengan paksa dari mulut Jian Wushuang. Seperti sepasang tang raksasa yang menjepit sesuatu dengan keras, sungai darah mengalir deras ke arah para penguasa perkemahan Markis Bulan Pucat dalam sekejap. Ketika para penguasa pertama kali melihat Blood River muncul, mereka merasa agak tercengang sebelum penindasan itu terjadi. Wus, pada saat ini, tubuh mereka jatuh dengan paksa, dan yang lebih lemah di antara mereka hampir terjatuh. Astaga, bagaimana ini mungkin? Ini, para penguasa Kam Markis Bulan Pucat tercengang. Yang dapat mereka rasakan saat ini hanyalah bahwa suatu kekuatan yang tak terduga tengah menekan mereka, seolah-olah mencekik mereka dalam-dalam. Tubuh mereka terkunci rapat, sungguh alam yang menakutkan. Para penguasa dari kubu Markis Darah Melayang juga terkejut. Meskipun sungai darah tidak menekan mereka, mereka dapat merasakan bahwa daya tekannya sangat kuat. Karena itu mereka menatap Jian Wushuang dengan bingung. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa alam yang begitu menakutkan, yang bahkan dapat membelenggu para penguasa tingkat tinggi, dapat dipanggil oleh seorang ahli alam suci yang sebelumnya tidak mereka anggap serius. Pendekar pedang, penguasa pedang besi dan penguasa sayap perak tercengang seperti belum pernah sebelumnya. Ya ampun! Bahkan aku, seorang penguasa tingkat lanjut, telah mengalami penurunan kekuatan hampir 30% karena kekuatan penindasan alam ini. Meskipun tenggelam dan ditekan oleh alam seperti para penguasa lainnya, penguasa Kepulauan Miriat malah menunjukkan wajah marah. Dia kemudian berteriak dengan liar, "Bunuh dia, cepat!" Desir, desir, dua sinar cahaya mengalir melesat secara eksplosif ke arah Jian Wushuang. Para penguasa Markis Bulan Pucat menyadari betapa kuatnya alam yang dipanggil oleh Jian Wushuang, dan betapa kuatnya dampak alam terhadap situasi pertempuran. Jika Jian Wushuang tidak terbunuh, keuntungan yang telah mereka bangun berkat kedua formasi mereka pasti akan hancur, dan mereka bahkan mungkin jatuh ke dalam kerugian yang sangat besar. Karena itu, secepat yang mereka bisa, dua orang bangsawan yang paling dekat jaraknya dengan pendekar pedang itu langsung menyerangnya. Mereka berdua adalah penguasa perantara. Tuan Tujuh Tokoh Terang, lindungi pendekar pedang itu dengan cepat. Teriak Tuan Pedang Besi ketika dia melihat apa yang terjadi. Seven Luminaris Lord adalah orang dari kontingen Drifting Blood Markis yang paling dekat jaraknya dengan Jian Wushuang. Dia juga seorang penguasa tingkat menengah. Begitu mendengar teriakan Iron Saber Lord, dia bergegas menuju pendekar pedang itu. Tetapi karena dia tidak ditemani dan bertindak lebih lambat dari kedua musuh itu, dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat mencegat mereka. Akan tetapi, yang tidak pernah ia bayangkan adalah bahwa alih-alih mundur, Jian Wushuang akan bertemu langsung dengan dua penguasa lawan. Apakah dia gila? Penguasa tujuh tokoh terkemuka benar-benar tercengang. Pendekar pedang, Tuan Pedang Besi juga terkejut. Faktanya, setiap panglima di medan perang tidak percaya, terlepas dari kubu mana mereka berada. Seorang ahli alam suci, yang diserang dengan kejam oleh dua penguasa perantara, akan memilih menghadapi mereka secara langsung daripada mundur. Dia sudah pasti gila. Para bangsawan Markis berdarah dingin tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala mereka seolah-olah mereka sudah meramalkan apa hasilnya nanti. Meski semua orang percaya bahwa Jian Wushuang sudah benar-benar gila, dia tetap sangat tenang. Kekuatan tempurku jelas tidak lebih lemah dari penguasa tingkat menengah, dan bahkan, akan menjadi yang terbaik. Dan dengan dukungan alam, hanya dua penguasa tingkat menengah tidak cukup untuk mengusirku kembali. Sebuah kilauan melintas di matanya, dan dua hantu jiwa pedang raksasa di belakangnya bangkit. Pedang pembunuh tiga di tangannya secara sadar memancarkan sejumlah besar esensi pedang. Aliran kekuatan spiritual yang luar biasa berkumpul di tubuhnya, yang juga dipenuhi dengan kekuatan otot yang menakutkan. Sambil memusatkan perhatiannya pada dua penguasa perantara, Jian Wushuang menyipitkan matanya dan dengan kasar menghunus pedangnya. Gerakan kedua dari teknik pedang pembunuh jantung. Dengan tusukan sederhana dari pedang pembunuh tiga kali,
dia mengubahnya menjadi seberkas petir yang menusuk ke depan. Ia membawa esensi yang teguh dan tak kenal lelah. Saat ia muncul, langit dan bumi seakan bergerak karenanya. Melalui pengerahan tenaga habis-habisan Jian Wushuang, kekuatan tekniknya semakin mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Dua penguasa di depan Jian Wushuang juga mulai memperlihatkan jurus pembunuh mereka. Salah satu dari mereka mengacungkan palu godam yang menghantam dengan ganas seperti gunung raksasa ke arah Jian Wushuang. Orang lainnya memegang pedang panjang berwarna merah tua. Ia mengangkat kedua tangannya dan menebas dengan kekuatan yang membelah bumi. Keduanya juga telah mengerahkan kekuatan maksimalnya. Dalam sekejap, tiga serangan berbeda, yang tak tertandingi kekuatannya, bertabrakan satu sama lain di medan pertempuran yang hampa. Ledakan, terdengar suara gemuruh yang keras. Gelombang energi sisa menyapu ke segala arah dari tempat serangan itu bertabrakan. Setelah pertukaran ini, Jian Wushuang mundur dengan kuat, dan hanya berhenti beberapa puluh kaki di belakang. Adapun kedua penguasa itu, mereka tetap berada di dalam void dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Namun tiba-tiba, blark, blark, kedua penguasa itu memuntahkan darah dari mulut mereka dan wajah mereka langsung menjadi pucat pasi. Pemandangan ini menyebabkan para penguasa dari kedua kubu tercengang. Itu sudah dianggap sebagai keajaiban ketika Jian Wushuang membunuh seorang bangsawan dengan menggunakan keterampilan tingkat Sein Realm miliknya sebelumnya. Namun, itu dicapai melalui serangan diam-diam dan mengandung sedikit keberuntungan, dan dengan demikian itu diterima dengan berat hati oleh mereka. Kali ini, Jian Wushuang sekali lagi memanggil alam-alam yang mengerikan itu. Wajar bagi orang-orang dengan kekuatan rata-rata untuk memiliki beberapa keterampilan unik dan kuat seperti itu. Misalnya, Myriad Islands Lord sangat ahli dan sangat ahli dalam penggunaan formasi. Kepemilikan Jian Wushuang atas teknik alam yang menakutkan tersebut karenanya masih berada dalam kisaran apa yang dapat mereka terima. Tapi bagaimana sekarang? Ini merupakan pertukaran pendapat secara langsung. Jian Wushuang sendirian menghadapi dua penguasa perantara. Hasilnya, kedua penguasa itu dipukuli sampai muntah darah, sedangkan Jian Wushuang hanya mundur tanpa terluka. Apa katanya? Set, para penguasa dari kedua kubu terkesiap. Baru pada saat inilah mereka paham bahwa ahli alam suci ini merupakan seorang yang luar biasa. Si kecil itu, Silver Wing Lord memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Perlu diketahui bahwa, pada awalnya, dia percaya bahwa Jian Wushuang pada dasarnya mencari kematian dengan datang ke area dalam. Dia juga ingat bahwa Jian Wushuang pernah mengatakan kepadanya bahwa jika dia mengalami masalah, Jian Wushuang sendiri mungkin dapat membantu. Baik penguasa sayap perak maupun penguasa pedang besi tidak menganggap serius kata-kata ini saat itu, tetapi sekarang. Orang ini telah menimbulkan kerusakan berat pada dua penguasa tingkat menengah yang bekerja sama. Kekuatan tempurnya lebih kuat dariku. Penguasa sayap perak menghela napas. Pendekar pedang, penguasa pedang besi muncul di samping Jian Wushuang dan menatapnya. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jian Wushuang tertawa acuh tak acuh sebelum berkata dengan suara yang mengumumkan, semuanya, silakan bertarung melawan musuh. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian dengan alamku. Mendengar hal itu, para penguasa kubu Markis Darah Melayang menampakkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Haha, ayo kita bunuh. Di bawah tekanan kuat dari alam, cukup mengesankan bahwa para penguasa Markis Bulan Pucat masih dapat mengerahkan 7/10 kekuatan tempur mereka, dan tidak terlalu takut. Alam milik pendekar pedang ini, yang berasal dari kubu kita, lebih kuat dari dua formasi milik penguasa Kepulauan Myriad. Bertarung, pertarungan segera dimulai lagi. Karena kehadiran alam Jian Wushuang, keuntungan yang dimiliki kubu Markis Darah Melayang sepenuhnya berbalik kali ini. Lagi pula, ketika kekuatan penuh dari alam-alam itu berlaku, bahkan para penguasa tingkat lanjut akan mengalami pengurangan kekuatan lebih dari 3/10, sementara pembatasan yang dikenakan pada para penguasa tingkat menengah dan pemula bahkan lebih besar dari itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekuatan seluruh kubu Markis Bulan Pucat sangat berkurang. Sedangkan untuk Myriad Islands Lord, dua formasi yang ia buat, karena keterbatasan waktu, lebih sederhana dan kurang kuat dari biasanya. Dorongan yang mereka berikan kepada kubu Palemun Markis jauh lebih kecil daripada tekanan yang disebabkan oleh realm milik Jian Wushuang kepada para penguasa. Akibatnya,
Kubu Palemun Markis tidak hanya kehilangan keuntungan yang sebelumnya mereka miliki tetapi sekarang menemukan diri mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ambil contoh Demon Soul Lord, yang berdiri di tengah-tengah medan perang. Sebelumnya, dia hampir saja mengalahkan dan membunuh Loftiness Lord, tetapi karena realm milik Jian Wushuang, kekuatannya sangat terbatas, sehingga Loftiness Lord punya kesempatan untuk mengatur napas. Selain itu, seorang Lord tingkat lanjut dari kubu Drifting Blood Markis datang untuk menjadi partner Loftiness Lord, dan dengan demikian dia tidak lagi ditakuti olehnya. Sial, ini semua gara-gara ahli alam suci itu. Setiap penguasa dari kubu Markis Palemun murka seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keuntungan nyaman yang awalnya mereka peroleh akan ditiadakan oleh seorang ahli alam suci kecil dari pihak musuh. Mereka tidak pernah menganggapnya serius sebelumnya. Namun sekarang, Jian Wushuang telah menjadi kunci dari seluruh situasi. Kubu Markis Bulan Pucat telah berpikir beberapa kali untuk membunuhnya, tetapi karena ia dilindungi oleh penguasa pedang besi dan penguasa tingkat tinggi lainnya dari kubu Markis Darah Hanyut, serta karena kekuatan tempurnya yang luar biasa, upaya mereka selalu berakhir dengan kegagalan. Saat itu juga, sesosok berjubah hitam muncul dari lorong samping dan muncul di medan perang. Sosok itu langsung melesat menuju pusat medan perang. Di sana, Demon Soul Lord dan Loftiness Lord sedang terlibat dalam pertarungan sengit. Mereka tiba-tiba merasakan angin kencang bertiup ke arah mereka. Siapa ini? Demon Soul Lord segera berbalik dan melihat, hanya untuk mendapati sebuah tinju berisi Purple Thunderbolt menghantam udara tepat ke arah kepalanya. Meskipun tinju yang mengerikan itu belum mengenainya, momentumnya saja sudah membuat jantungnya berdebar-debar, jantung seorang bangsawan yang unggul. Tanpa ragu, dia berubah menjadi hantu dan dengan cepat bergeser mundur. Ledakan, tinju raksasa itu menghantam kuat ke arah Void, menyebabkan Void berguncang hebat dan membentuk gelombang ledakan yang menyapu dengan kuat. Gelombang ledakan memaksa mundur dua penguasa perantara yang tengah sibuk bertarung di samping. Ketika gelombang gas menghilang, sosok berjubah hitam secara bertahap muncul di medan perang. Seluruh medan perang menjadi sunyi setelah munculnya sosok berjubah hitam. Banyak bangsawan memandang ke arah pendatang baru itu. Ia berpakaian serba hitam, memiliki rambut ungu yang acak-acakan, dan kumis yang tidak rata. Matanya yang hitam legam sangat dalam, dan di bagian terdalam pupilnya terdapat kilatan petir ungu. Tuan Yuan Hitam, raut wajah Demon Soul Lord berubah saat mengenali kedatangan orang itu. Begitu pula dengan ekspresi para penguasa dari kubu Markis Bulan Pucat yang berubah tak sedap dipandang. Sebaliknya, para bangsawan dari kubu Markis Darah Mengambang menunjukkan ekspresi gembira saat melihat lelaki itu. Di antara sekian banyak penguasa dari kubu Markis Darah Melayang, penguasa Yuan Hitam, dalam hal kekuatan, dinilai sebagai satu dari 3 penguasa teratas. Perlu diketahui bahwa ada ratusan bangsawan di bawah komando Markis Darah Mengambang. Hanya sebagian dari mereka yang datang untuk merebut kembali rumah gua, dan banyak yang masih dalam perjalanan. Dengan demikian, hanya ada 1 atau 2 bangsawan superior dari alam 6 awan yang hadir dari kedua kubu. Dan di antara para penguasa superior yang hadir, Demon Soul Lord, yang berasal dari kubu Palemun Markis, sudah dianggap sangat kuat. Namun, dia jelas lebih rendah dari Black Yuan Lord, yang terakhir memiliki tubuh yang sangat menakutkan dan diakui sebagai yang paling kuat di kedua kubu. Bahkan tubuh Markis Darah Terhanyut dan Markis Bulan Pucat sendiri mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. Dan karena tubuhnya yang kuat, kekuatan bertarungnya pun luar biasa mengerikan. Itu tidak lain adalah penguasa Yuan Hitam. Jian Wushuang saat ini juga tengah menatapnya lekat-lekat. Yang pertama telah mendengar tentang yang terakhir saat berada di rumah gua Markis Beimo. Yang terakhir, sebelumnya, telah mengumpulkan 15 garis petir langit ungu dari kolam petir universal di rumah gua tersebut, dan dengan demikian mengembangkan tubuhnya yang mengerikan. Kabarnya, penguasa Yuan Hitam, yang dianggap memiliki tubuh terkuat di antara 2 kubu besar, telah menyerap 15 kilatan petir langit ungu dari kolam petir universal, yang setelah itu tubuhnya menjadi setara dengan senjata sihir kelas 2. Selanjutnya, ia dikatakan telah memperoleh beberapa kesempatan yang meningkatkan kekuatan tubuhnya ke tingkat yang sama sekali baru. Aku ingin tahu tubuh siapa yang lebih kuat antara dia dan aku. Jian Wushuang bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiliki keyakinan penuh pada tubuhnya sendiri. Tubuhnya sudah setara dengan senjata sihir tingkat 2 yang superior. Itulah sebabnya,
Bahkan sebagai ahli alam suci, kekuatannya setara dengan penguasa tingkat menengah. Aura yang kuat terpancar dari tubuh Black Yuan Lord setelah dia muncul. Yang mulia Tuan, dia membuka mulutnya dan berbicara dengan suara dingin. Tuan Yuan Hitam, Tuan Mulia berjalan ke arahnya sambil menunjukkan ekspresi sedikit hormat. Serahkan senjata Dao itu padaku, kata penguasa Yuan Hitam. Penguasa keagungan mengangguk dan tanpa ragu menyerahkan tombak berwarna merah darah yang dipegangnya kepada penguasa Yuan Hitam. Setelah dia menerima senjata itu dan saat menggunakannya untuk bertarung melawan para ahli dari kubu Markis Bulan Pucat, dia mendapat pesan dari penguasa roh yang memberitahu dia untuk menyerahkan senjata Dao kepada penguasa Yuan Hitam saat dia tiba. Senjata Dao, sambil menggenggam tombak merah darah di tangannya, penguasa Yuan Hitam menimbangnya dan mengangguk pada dirinya sendiri. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia menyimpan tombak merah darah itu ke dalam cincin interspatial. Black Yuan Lord baru mulai melihat sekeliling setelah melakukan semua ini. Penguasa jiwa iblis. Orang yang terakhir adalah orang pertama yang ia tatap. Suaranya yang lebar dan sepertinya mengandung kekuatan magis khusus, bergema di medan perang. Senjata Dao ini sekarang ada di tanganku. Jika kau tidak senang, datanglah padaku sesuka hatimu. Aku akan senang menghiburmu. Setelah dia selesai berbicara, para bangsawan dari kubu Markis Chang Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam, dan raut wajah mereka pun menjadi tidak sedap dipandang. Mereka sangat menyadari bahwa jika senjata Dao berada di tangan penguasa mulia, mereka akan memiliki harapan untuk mendapatkannya dengan bertarung. Namun, sekarang setelah jatuh ke tangan penguasa Yuan Hitam, mereka harus membunuhnya untuk mendapatkan senjata itu. Namun, dia tidak hanya sangat kuat, tetapi tubuhnya diakui sebagai nomor satu di antara kedua kubu. Bahkan jika kedua markis bekerja sama secara pribadi, mereka tidak akan memiliki keyakinan penuh untuk membunuhnya. Dan tanpa Marquise, mereka sama sekali tidak mampu membunuhnya, dan tentu saja tidak akan mampu mengambil senjatanya. Penguasa Yuan Hitam, penguasa jiwa iblis berkata sambil menggertakkan giginya. Kau seharusnya tahu bahwa Markis menganggap tombak panjang itu sebagai senjata ajaib. Senjata Dao yang baru saja kau terima sangat cocok untuknya. Aku tahu, penguasa Yuan Hitam mengangguk pelan. Aku akhirnya akan menyerahkan senjata Dao ini kepada Markis Pioxue. Markis harus membicarakannya dengannya. Wajah Demon Soul Lord menjadi suram dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Para bangsawan dari kubu Markis Chang Yue kini berkumpul bersama. Meskipun sebagian besar perhatian mereka terfokus pada penguasa Black Yuan, beberapa dari mereka sesekali memandang Jian Wushuang. Semua ini gara-gara si kecil itu. Jika bukan karena kerajaannya, kita pasti sudah membunuh penguasa mulia dan merebut senjata Dao sebelum penguasa Yuan Hitam tiba. Ini kesalahan alam. Para bangsawan dari kubu Markis Chang Yue melotot ke arah Jian Wushuang dengan penuh kebencian. Kubu Markis Pioxue memberikan reaksi yang berbeda. Haha, teman pendekar muda kita. Saudara pendekar pedang, kekuatanmu sungguh luar biasa. Banyak bangsawan berkumpul di samping Jian Wushuang. Setiap dari mereka memperlakukannya dengan hangat dan tidak lagi bersikap seperti bangsawan. Lagi pula, penggunaan kekuatan Jian Wushuang selama pertempuran telah membuktikan bahwa dia tidak lebih lemah dari seorang bangsawan meskipun dia hanya seorang ahli alam suci, dan dengan demikian dia secara alami memenangkan rasa hormat dari setiap bangsawan. Jian Wushuang tertawa dan mengakui kehangatan yang ditunjukkan oleh para bangsawan. Tiba-tiba, boom, rumah gua yang tadinya sunyi, tiba-tiba bergetar hebat. Bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Seluruh rumah gua tampak seperti akan runtuh seluruhnya. Apa yang sedang terjadi? Para penguasa dari kedua kubu mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi kosong dan bingung. Bahkan Black Yuan Lord saat ini sedang melihat sekeliling dengan bingung. Seluruh rumah gua berguncang hebat. Di tengah reaksi para penguasa, aura besar mulai menyebar secara bertahap. Meskipun jelas masih cukup jauh dari para penguasa, mereka tetap merasa ngeri dengan kedatangannya yang semakin dekat. Selanjutnya, ia menyebar ke atas dengan kecepatan yang mencengangkan sehingga mencapai ketinggian baru hanya dalam waktu singkat. Ia merasuki seluruh rumah gua termasuk lapisan luarnya, menyebabkan para ahli di setiap sudut rumah gua merasakan kehadirannya. Getaran itu perlahan mulai menghilang. Kesunyian, medan perang, tempat berkumpulnya lebih dari 50 penguasa dan ahli dari dua kubu besar, berubah menjadi sunyi senyap. Butuh beberapa saat sebelum beberapa orang mulai berbicara. Apa sebenarnya itu?
Aura yang menyebar luas. Mungkinkah itu berarti terciptanya harta karun? Yah, jika rumah gua ini memiliki senjata Dao, maka tidak mengherankan jika ada harta karun lainnya. Sumber auranya ada di sana. Semua orang melihat ke arah dari mana aura itu berasal. Ayo pergi, cepatlah ke sana. Tanpa ragu-ragu, para penguasa dari kedua kubu bergegas menuju ke arah sumber aura tersebut. Black Yuan Lord dan Demon Soul Lord juga ikut bergerak. Pendekar pedang dan penguasa sayap perak, ayo kita pergi juga. Perintah penguasa pedang besi. Jian Wushuang dan Silver Wing Lord mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mengikuti orang banyak. Meskipun para penguasa dari kedua kubu telah berperang satu sama lain beberapa waktu yang lalu, kini mereka telah memiliki kesepahaman diam-diam untuk menghentikan konflik tersebut. Dalam perjalanan menuju sumber aura, Myriad Islands Lord berjalan di samping Demon Soul Lord. Penguasa jiwa iblis. Penguasa kepulauan Myriad menjaga suaranya tetap rendah sehingga hanya yang pertama yang bisa mendengar kata-katanya. Ada apa? Tanyanya. Dia memasang ekspresi yang agak serius. Demon Soul Lord, kamu seharusnya bisa melihat bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kubu kita. Ya, aku tahu. Dia mengangguk. Sebelum kedatangan penguasa Yuan Hitam, kubu Markis Chang Yue sudah sangat tidak diuntungkan dalam perebutan senjata Dao. Setelah kedatangannya, jurang pemisah antara kedua kubu semakin lebar. Semua ini karena orang dari alam suci yang bernama pendekar pedang itu. Mata dingin penguasa jiwa iblis tanpa sadar menatap ke arah Jian Wushuang. Ya, itu semua karena dia, gumam Myriad Islands Lord. Teknik rilem miliknya sangat kuat, jauh lebih kuat daripada formasi yang kubuat sementara. Jika dia tetap berada di kubu Markis Piaoxue, dia akan menjadi masalah besar bagi kita dalam perebutan harta karun di masa depan. Raut wajah Demon Soul Lord berubah serius. Mereka tidak terlalu peduli dengan kekuatan Jian Wushuang. Bahkan jika dibandingkan dengan kekuatan seorang bangsawan tingkat lanjut, itu tidak akan berarti banyak bagi kedua kubu. Namun, teknik alamnya benar-benar sesuatu yang lain. Tingkat teknik alam seperti itu akan selalu menjadi masalah bagi kubu manapun jika dimiliki oleh kubu lawan. Demon Soul Lord, kekuatanmu saat ini adalah yang terbesar di antara para penguasa di kubu Markis Chang Yue. Aku datang menemuimu untuk memberitahumu agar membunuh pendekar pedang itu saat ada kesempatan, kata Myriad Islands Lord dengan nada acuh tak acuh. Kau ingin aku membunuh pendekar pedang itu? Demon Soul Lord mengerutkan kening. Kita mungkin tahu bahwa pendekar pedang itu penting, tetapi begitu juga dengan kubu Markis Piaoxue. Mereka pasti akan melakukan segala cara untuk melindunginya. Bahkan jika aku yang mencoba, peluang keberhasilannya sangat kecil. Jangan khawatir dan lakukan saja yang terbaik. Tidak masalah jika kamu tidak benar-benar membunuhnya. Yang perlu kamu lakukan adalah membuat para bangsawan Markis Piaoxue memusatkan perhatian mereka padamu. Serahkan pendekar pedang itu padaku. Tuan Myriad Islands meyakinkan dengan percaya diri. Oh, Demon Soul Lord melirik Myriad Islands Lord dengan heran dan kemudian mengangguk setuju. Para penguasa dari kedua kubu melacak aura itu ke sumbernya, yang tidak jauh dari sana. Ternyata itu adalah istana yang tinggi dan besar. Sebuah istana. Benar-benar ada istana sebesar itu di dalam rumah gua ini. Aura itu berasal dari istana ini. Para bangsawan tiba di depan istana dan mengangkat kepala mereka untuk memeriksa bagian luar istana. Istana itu sepenuhnya tertutupi warna hitam dan sangat besar. Di dalamnya terkandung aura yang unik dan tersebar luas. Meskipun rumah gua ini terbagi menjadi lapisan dalam dan luar, inti sebenarnya mungkin adalah istana ini. Jian Wushuang merenung. Dia bukan satu-satunya orang yang berpikir demikian. Para penguasa dari kedua kubu dapat mengatakan bahwa istana ini istimewa dan ada kemungkinan besar bahwa itu adalah inti sebenarnya dari rumah gua tersebut. Yang lebih penting, jika senjata Dao bisa ditemukan di lapisan dalam, apa yang bisa ditemukan di istana, sebagai inti mutlak rumah gua. Semua orang menjadi penuh harap. Memasuki, penguasa Yuan Hitam melambaikan tangannya dan menjadi orang pertama yang menuju gerbang istana. Tanpa ragu, para penguasa kedua kubu memasuki gerbang dan melangkah ke dalam istana satu demi satu. Istana yang dihiasi emas dan giok itu sangat luas di dalamnya. Objek yang paling mencolok adalah pilar-pilar batu yang menjulang tinggi, yang masing-masing membutuhkan belasan orang untuk mengelilinginya, dan di atasnya diukir berbagai macam pola. Ada juga sejumlah besar ornamen mewah di istana. Lihat ke sana, cepat. Sesuai dengan suara itu, mata semua orang tertuju ke arah depan istana.
Sebuah singgasana tinggi diletakkan di sana, dan di atasnya duduk seorang pria yang tampaknya setengah baya yang mengenakan jubah merah darah dan memiliki rambut merah darah. Tangannya tergenggam saat dia duduk tegak di singgasana dengan mata tertutup. Dia tidak memancarkan sedikit pun aura. Di depan pria parubaya berambut merah ini berdiri 4 orang yang tampak seperti patung. Mereka mengenakan baju zirah ungu keemasan dan tangan mereka menggenggam erat pedang besar. Namun, mata mereka juga tertutup. Pejuang boneka. Ketika para ahli dari kedua kubu melihat pria dan 4 patung berbaju besi berwarna ungu keemasan, mereka langsung tahu bahwa mereka adalah petarung boneka. Kemungkinannya besar, mereka adalah petarung boneka yang sangat kuat. Setidaknya, mereka akan lebih kuat daripada boneka berzirah emas yang ditemui para penguasa di lapisan dalam. Dan perlu dicatat bahwa boneka berbaju zirah emas sudah mampu menyaingi para bangsawan tingkat lanjut. Lihat apa yang ada di tangan mereka, seorang bangsawan tiba-tiba berseru. Semua orang segera melihat telapak tangan para pejuang boneka. Apa yang mereka lihat menyebabkan pupil mereka mengerut seketika. Sebuah cincin dikenakan di jari telunjuk kiri dari masing-masing dari 4 pejuang boneka yang mengenakan baju besi. Memancarkan gelombang energi khusus, cincin-cincin itu jelas merupakan cincin interspatial. Ya, keempat petarung boneka itu mengenakan cincin interspasial. Demikian pula, pria parubaya berambut merah mengenakan cincin interspatial di jari telunjuk kirinya. Cincin interspasial, mata para penguasa kedua kubu mulai membara. Meskipun seluruh istana dihias dengan sangat mewah, tidak ada harta atau kesempatan di dalamnya kecuali cincin interspatial yang dikenakan oleh pejuang boneka. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa harta karun sebenarnya di dalam istana terletak di dalam cincin-cincin tersebut. Begitu gagasan itu terlintas di benak, para penguasa dari kedua kubu bergegas mendekati para pejuang boneka. Akan tetapi, sebelum para penguasa itu dapat menjangkau mereka, mata keempat petarung boneka terbuka secara bersamaan. Dingin dan sama sekali tidak menunjukkan emosi, mereka memandang ke arah para bangsawan. Penyusup, membunuh. Keempat petarung boneka itu mulai bergerak secara bersamaan setelah salah satu di antara mereka mengucapkan kata-kata ini dengan suara dingin. 4 sinar cahaya mengalir berwarna ungu keemasan menembus kekosongan, sementara pada saat yang sama, 4 aura kuat mulai menyebar. Keempat aura ini masing-masing tidak lebih lemah dari aura penguasa yang lebih tinggi. Sesuai dengan yang diharapkan, para pakar dari kedua kubu merasakan keheranan namun tidak merasa terkejut saat melihat aura yang terpancar dari para petarung boneka. Lagi pula, boneka berbaju zirah emas yang mereka temui di lapisan dalam sudah sebanding dengan para bangsawan tingkat lanjut. Jelas bagi mereka bahwa keempat boneka ungu emas ini akan lebih kuat dari itu, karena berada di istana yang jelas merupakan inti dari rumah gua. Keempat petarung boneka ini setara dengan para bangsawan unggul. Akan tetapi, tidak seorang pun penguasa yang membayangkan bahwa keempat petarung boneka akan melambaikan tangan mereka saat bergerak. Desir, 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 sinar cahaya keemasan melesat keluar dari cincin interspatial mereka. Tak lama kemudian, boneka berbaju zirah emas memenuhi istana. Boneka berzirah emas. Raut wajah para bangsawan berubah. Secara wajar, ancaman boneka berbaju zirah emas tidak sebesar boneka ungu emas. Namun, aliran boneka berbaju zirah emas yang tak berujung muncul dari cincin interspatial, sehingga dalam sekejap mata, lebih dari 50 dari mereka muncul. Ini, termasuk 2 penguasa paling kuat, penguasa Black Yuan dan penguasa jiwa iblis, wajah setiap penguasa dari kedua kubu tampak muram. Bagi kedua kubu ini, tidak ada yang menakutkan dalam menghadapi 4 boneka ungu emas, meskipun mereka memiliki kekuatan tempur setara dengan 4 penguasa yang lebih unggul. Namun sekarang, dengan penambahan lebih dari 50 boneka berbaju zirah emas, para penguasa harus menghadapi yang setara dengan lebih dari 50 penguasa tingkat lanjut. Barisan 4 penguasa superior dan lebih dari 50 penguasa level lanjut jauh lebih unggul dari gabungan kekuatan kedua kubu. Begitu banyak. Pupil mata Jian Wushuang juga mengecil. Dia semakin merasakan kengerian pemilik rumah gua itu. Selanjutnya, ia mendapat sebuah pikiran yang menyebabkan sungai darah yang besar segera mengalir keluar. Gabungan dari ketiga alamnya yang ditekan maju. Di bawah penindasan alam, kecepatan boneka berbaju zirah emas jelas berkurang 1 tingkat, sedangkan keempat boneka ungu emas juga terkena dampak yang sama. Alam ini memang tidak buruk. Penguasa Yuan Hitam melirik Jian Wushuang dan pada saat yang sama memerintahkan,
penguasa keagungan dan penguasa pedang besi, pastikan kalian melindungi orang ini. Ya, penguasa kemuliaan dan penguasa pedang besi mengangguk dan segera muncul di samping Jian Wushuang. Mereka berdua memahami pentingnya Jian Wushuang bagi kubu Markis Piaoxue. Semua orang, ikuti aku untuk membunuh. Perkemahan kita harus mendapatkan setidaknya 3 dari 4 cincin interspatial. Ekspresi wajah Black Yuan Lord dingin sekali. Ayo bergerak.